Saya berburu penyu dulu sekitar tahun 80-an itu kami punya hasil, khususnya penyu belimbing. Dulu di pasar Borobudur, jualannya di situ. Dan penyu itu punya satu tusuk itu kena Rp100 pada tahun 80-an itu. Perairan Indonesia adalah surga bagi kehidupan. Dari 7 jenis penyu di dunia, 6 diantaranya menjadikan laut kita sebagai rumah. Mulai dari penyu lekang hingga raksasa purba, penyu belimbing, semuanya adalah satwa yang dilindungi. Namun, di balik kekayaan fauna yang kita miliki ini, terdapat ancaman yang selalu mengintai. Itu orang tua kami biasa ketemu jalan sepanjang pantai, ketemu belimbing, bunuh. Nanti bikin para-para besar di darat, buka penyu, ambil dia pun daging-daging, potong, panggal-panggal, tusuk di kayu. Tusuk di kayu panjang-panjang ini baru asar. Asarnya sampai kering, baru bawa ke kota. Dulu di pasar Borobudur, jualannya di situ. Dan penyu dia punya satu tusuk itu kena Rp100 pada tahun 80-an. Kalau penyu ini kalau mau dilihat itu memang kalau penyu belimbing itu satu hari kalau kita bunuh baru jual itu bisa dapat sampai 2 juta untuk kebutuhan hidup saja. Terus seterusnya terus 80-an sampai 90-an. 90-an tuh masih tetap. Sampai kepada bapak sendiri juga. Itu ketemu penyu, setiap ketemu penyu tuh tetap itu kita punya hasil jadi bunuh. Bunuh baru bawa jual. Ambil induknya, telurnya, semua bawa jual. Nanti sampai tahun 2000-an ke atas itu baru bapak sadar. Karena dulu tuh belimbing ini penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, lekang ini naik sampai siang malam dia naik. Bapak setelah sudah dewasa sadar diri, sadar bahwa penyu sudah menguap, sudah kurang. Sudah kurang berarti sudah mau punah. Kesunyian pesisir pantai menjadi saksi bisu penyesalan Pace Frederick. Raksasa-raksasa laut yang dulu begitu mudah dijumpai, perlahan menghilang bagai ditelan ombak. Kepada kami, ia menuturkan sebuah titik balik di awal tahun 2000-an. Didorong oleh rasa bersalah dan tekad untuk menebus masa lalu, Pace Frederick bersama keluarganya mengambil langkah nyata. Halaman belakang rumahnya tak lagi sekedar pekarangan, melainkan diubah menjadi benteng harapan, sebuah penangkaran sederhana untuk memulihkan kembali populasi penyu yang kian rapuh. Itu bapak sangat rasa peduli terhadap penyu ini. Karena sepanjang pantai ini kita jalan siang malam cuma dapat berapa ekor saja. Berarti tandanya penyu sudah mau punah. Makanya bapak rasa peduli terhadap penyu ini. Lepas itu bapak ambil tindakan untuk bikin penangkaran. Penangkaran supaya amankan dia punya telur, kasih menetas dia untuk pulang. Kasih pulang dia ke laut lagi. Terus kasih stop masyarakat ini untuk tidak boleh bunuh penyu lagi. Dan masyarakat juga pada sadar. Jadi sampai sekarang itu masyarakat itu sudah jarang untuk bunuh penyu lagi. Keteguhan Pace Frederick berbuah manis. Penangkarannya di Pantai Bremi kini menjadi pusat edukasi bagi warga, turis mancanegara, hingga peneliti. Ia bukan sekedar dikenal, namun dihormati sebagai perintis ekowisata dan sang bapak pelindung penyu belimbing. Halus ini. Oh ini tuh penyu lekang, penyu hijau, penyu belimbing naik masih. Itu ada ininya.
ngaruh sama flippernya jadi gede karena dia suka sama ini pasirnya mengikuti bentuk tubuhnya. Iya mas gitu. Praktik. Ininya besar gitu. Iya rasa kan dia ini buat gali itu kan luar biasa tuh buat dia menggali. Setiap tukik yang menyentuh ombak menghapus satu persatu luka masa lalu. Pergilah, tumbuhlah besar, dan kembalilah pulang. Kita pun anak cucu, turun-temurun tetap masih lihat penyu. Dan kita saling sama-sama menjaga, memperbanyakkan tukik-tukik penyu supaya menjadi banyak. Dan di dalam kemudian hari kita pun anak cucu masih dapat melihat.